Sementara itu, Luke muda berada di kantor ayahnya, kepala keluarga Marvin, duduk di sudut, memperhatikan ayahnya dan seorang pemuda berambut abu-abu berbicara dengan aktif. Luke cukup cemas, yang terlihat dengan mudah dari ekspresi wajahnya. Di saat yang sama, dia senang sekaligus gugup dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimanapun, ini adalah hari di mana impian tuan muda ini akan menjadi kenyataan. Pria yang sedang berbicara dengan Patriark Marvin tidak lain adalah utusan dari Sekte Elemental Kekaisaran Barat. Hari ini, Luke akhirnya akan meninggalkan Pulau Batu, yang telah dia nantikan sejak berakhirnya turnamen spiritual. Faktanya, Luke bahkan tidak terlalu menarik perhatian di turnamen itu karena dia hanya ingin mencapai 10 besar untuk memenuhi persyaratan ayahnya. Dia, seperti tuan muda lainnya, memiliki kesombongannya sendiri. Namun, baginya, meskipun beberapa dari orang-orang itu lebih kuat darinya, karena dia akan menuju kerajaan yang jauh lebih kuat, pada akhirnya, dia akan tetap berada di posisi tertinggi. Oleh karena itu, dia hanya menjaga profilnya tetap rendah dalam kompetisi itu, berangkat dari kerajaan Cromwell segera setelah dia menyelesaikan tujuannya. Akhirnya, dia menghabiskan beberapa bulan terakhir menantikan hari ini sambil berlatih dengan lebih bersemangat. Setibanya di Kekaisaran Barat, posisinya sebagai seorang jenius muda akan berubah menjadi individu yang biasa-biasa saja. Jadi, dia berjuang untuk menjadi lebih kuat dan sudah mencapai level 42. Hehe, lain kali aku datang ke sini, aku akan mencari si brengsek Minos itu. Meskipun dia adalah sekutu berharga keluargaku, bukan berarti aku akan melupakan perbuatannya. Luke berpikir dalam hati, dengan senyum bangga di wajahnya. Dia tidak tahu apakah Minos telah pergi ke Flaming Empire atau tidak. Namun, dia yakin pemuda ini akan tertinggal karena Kekaisaran Barat adalah salah satu yang terkuat di benua ini dan memiliki lebih banyak peluang. Dalam hal ini, Luke sudah dapat membayangkan dalam benaknya hari ketika dia akan bertemu lagi dengan Stuart muda. Sementara Luke berfantasi, Marvin dan perwakilan Sekte Elemental mengakhiri pembicaraan mereka. Marvin, apakah kamu yakin ingin mengirim putramu ke sana? Hidup tidaklah mudah di tempat yang ramai seperti Kekaisaran Barat. Kamu tahu, selalu ada konflik dengan Kekaisaran Timur. Ini bukan tempat untuk orang biasa. Pria berambut abu-abu itu berkata dengan tenang. Dia dipanggil Oril Holt, level 61, dengan bakat hitam. Dia bertanggung jawab untuk membawa beberapa bawahan Sekte Elemental di masa depan ke Kekaisaran Barat. Secara khusus, Oril bertanggung jawab untuk merekrut di Pulau Batu dan beberapa kerajaan kecil di bagian utara tengah benua tengah, tempat kerajaan Flaming berada. Di wilayah ini, terdapat 3 kerajaan kecil yang merupakan musuh dari Flaming Empire, sehingga negara-negara tersebut memiliki hubungan dengan wilayah lain di benua tengah. Bagaimanapun, Marvin kemudian tertawa canggung dan berkata, aku tahu dia terkadang sedikit bodoh, tapi dia memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat serius. Belum lagi dia masih salah satu yang paling berbakat di keluarga kami saat ini, jadi jika itu yang dia inginkan, aku hanya bisa dukung dia. Mendengar ini, pria berambut abu-abu itu menutup matanya sejenak dan menghela nafas. Oke, aku akan melihat apakah aku bisa membantunya sedikit selama bulan-bulan pertamanya di sana, tapi itu saja. Setelah itu, jika dia gagal beradaptasi, dia harus mengaturnya sendiri. Pria ini memandang keluarga Nash dengan baik, itulah sebabnya dia berbicara begitu enteng dengan Marvin tua. Mengenai mengapa seseorang dengan kekuatan seperti itu dan datang dari tempat yang lebih baik memperlakukan orang-orang ini seperti itu, ini ada hubungannya dengan leluhur orang itu. Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, kapal keluarga Nash telah menyelamatkan nyawa salah satu nenek moyang Oril. Setelah itu, orang tersebut kembali ke Kekaisaran Barat, tumbuh dengan kuat hingga ia menjadi orang suci spiritual, dan kemudian mendapat posisi di Sekte Elemental. Dengan ini, ia memperoleh hak untuk membawa sejumlah orang ke sekte tersebut setiap 10 tahun. Dengan itu, dia tidak melupakan apa yang telah dilakukan keluarga Nash untuknya dan memberikan kesempatan seperti itu kepada keluarga dari Pulau Batu ini. Dan sebagai keturunan dari orang itu, keberadaan Oril telah disemarakkan oleh sikap keluarga Nash di hari yang menentukan itu. Bagaimanapun, dia kemudian bangkit dari kursinya dan melihat ke sisi Luke. Anak muda, apakah kamu siap? Mendengar ini, Luke segera berdiri dan berkata dengan semangat. Ya, baiklah, kalau begitu kita berangkat.
Ucapkan selamat tinggal pada ayahmu. Kita tidak akan berada di sini lagi, katanya sambil menuju pintu keluar dari kantor Marvin. Setelah itu, tidak butuh waktu lama, Luke mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya, mengikuti di belakang Oril, dengan senyum bahagia di wajahnya. Hehe, aku ingin tahu level apa yang akan aku capai ketika aku kembali ke sini. Sementara itu, di bagian lain kota Stony Island, di sebuah rumah besar, dua lelaki tua sedang berbicara sambil bermain game catur. Salah satunya berjanggut dan berambut panjang, sampai-sampai tidak tahu di mana awalnya dan yang lainnya berakhir. Rambutnya juga seluruhnya putih, seolah-olah orang itu sudah berada di akhir hayatnya. Adapun yang lainnya, dia justru sebaliknya. Dia tidak memiliki janggut atau rambut. Sial, dia juga tidak punya alis. Namun meskipun mereka tampak tua, tak satu pun dari mereka mendekati akhir masa pakainya. Keduanya sudah menjadi raja spiritual dan masih memiliki beberapa abad untuk hidup, meskipun salah satu dari mereka berusia hampir 1000 tahun. Pada titik ini, kata pria botak itu, Patriark, apakah kita sudah mencapai kemajuan mengenai masalah anak Nash itu? Ini adalah tetua tertinggi keluarga Allen, Rolf Allen, level 57, dengan bakat hitam. Dia baru saja keluar dari sesi kultivasi yang telah berlangsung beberapa bulan. Jadi, dia tidak mengetahui semua detail yang terjadi selama ini. Adapun lelaki tua berambut putih dan berjanggut, dia adalah kepala keluarga Allen saat ini, Duncan Allen, level 58, dengan bakat hitam juga. Yah, wanita muda itu sangat berhati-hati. Jadi, kami masih belum bisa mengetahui dari mana sumber dayanya berasal, kata sang patriark sebelum mulai bergerak dalam permainan. Jadi, begitulah, yah, cepat atau lambat, dia tidak akan bisa bersembunyi lagi. Dia tidak bisa bersembunyi lama-lama. Pria tua botak itu berkomentar, mengerutkan kening saat dia menonton pertandingan. Mereka telah menempatkan mata-mata di belakang Ellen dan anak buahnya untuk mencari tahu dari mana barang yang dijual itu berasal. Namun mereka tidak terlalu berhasil dalam hal itu. Ellen sudah tahu ini akan terjadi, jadi dia menggunakan strategi darurat. Keluarga Nash menggunakan kapal yang akan membawa barang-barang dari dataran hitam ke pulau tertentu, di selatan Pulau Batu. Setelah itu, barang-barang tersebut diangkut dari sana ke salah satu kota pesisir di Pulau Batu. Ini adalah strategi yang dia gunakan dan berhasil hingga saat ini. Tapi Ellen tahu cepat atau lambat hal itu akan terungkap. Bagaimanapun, itu bukanlah cara bertindak yang sempurna. Ini hanya tindakan sementara agar dia dan Minos bisa mengulur waktu. Sekakmat, sang patriark berkata dengan tenang sambil mengambil secangkir teh dari meja dan meminumnya perlahan. Sementara itu di kota kering, kabar peresmian arena pertarungan kota sudah terlanjur tersebar. Banyak orang yang antusias dengan hal ini, karena ini akan menjadi cara lain untuk mendapatkan kristal di kota. Seperti halnya pemeringkatan budidaya, akan ada pemeringkatan arena pertarungan yang akan memberikan hadiah serupa. Tak hanya itu, arena kota juga menjadi ajang bagi warga untuk menghibur diri bahkan belajar dari perjuangan para penggarap lainnya. Lagi pula, belum banyak layanan hiburan di kota kering. Bagaimanapun, arena kota akan diresmikan dalam 1 hari dan siapapun yang ingin masuk harus datang lebih awal. Arena hanya memiliki 30.000 kursi, jadi tidak ada ruang untuk semua orang. Soal harga, bagi yang mau menonton, tiket masuknya gratis selama 10 tahun ke depan, dan hanya para petarung yang perlu membayar biaya untuk mendaftar ranking. Namun tidak semua orang bisa bertarung di arena. Hanya mereka yang telah mencapai budidaya tahap keempat yang dapat melakukannya. Oleh karena itu, setiap pesaing yang ingin berkompetisi harus membayar 100 kristal spiritual untuk mendaftar di peringkat dan harus membayar biaya sebesar 30 kristal per pertarungan. Itu adalah biaya operasional tempat itu, jadi para pejuang harus membayar jumlah minimum itu. Bagaimanapun, matahari segera terbenam di dataran hitam, dan dalam beberapa jam, arena kota kering akan dibuka untuk umum. Hari menyingsing di kota kering sementara burung-burung berkicau dan angin pagi yang dingin bertiup. Tak ada awan di langit, yang ada hanyalah pemandangan indah kebiruan yang memberikan rasa puas bagi siapapun yang meluangkan waktunya untuk mengamati. Jika hari berawan membuat kita lebih menyendiri, bersahaja, pagi cerah yang indah bisa menghidupkan siapapun. Dan meskipun saat ini cuacanya sedikit dingin, tidak ada yang berlebihan. Tentu saja,
tidak ada seorang pun yang akan kehilangan semangatnya karenanya. Bagaimanapun, kota ini segera mulai bergejolak, dengan banyak orang bergerak menuju wilayah selatan kota kering. Karena hanya sedikit area yang tersisa di distrik pusat kota, disinilah arena dibangun. Tak hanya itu, arenanya pun sangat masif dan membutuhkan area terbuka lebar. Oleh karena itu, tidak menarik untuk membangun gedung seperti itu di bagian kota yang sudah sangat padat. Bagian tengah kota masih memiliki beberapa ruang terbuka, tapi itu untuk layanan yang lebih kecil, yang bisa dibangun di masa depan. Bagaimanapun, ini adalah jantung kota, tempat penduduk dapat mencari hampir semua yang dibutuhkan orang. Lagi pula, tidak hanya orang yang pergi ke bagian kota ini tetapi juga ke tempat lain. Ada banyak populasi di kota kering saat ini, dan tidak semua orang bisa hadir di pembukaan arena. Oleh karena itu, banyak yang melakukan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja di ladang, pergi berburu, berlatih di menara budidaya, dan lain-lain. Anak-anak pergi ke akademi spiritual kota sementara tentara berpatroli di jalan-jalan dalam kelompok kecil. Ada iklim yang hidup di kota kering, sangat berbeda dengan saat Minos tiba di tempat ini. Saat ini, ketika penduduk kota kering memulai hari lain, Minos berada di kerajaan tata ruang. Dia datang untuk berlatih di sini setiap pagi sebelum akhirnya berangkat untuk mengurus urusan dataran hitam. Selain itu, saat ini ia melakukan 3 sesi latihan dalam sehari, salah satunya di tengah hari ia hanya melatih teknik bertarungnya. Pada budidaya tahap kelima, tekniknya membutuhkan lebih banyak pelatihan daripada sebelumnya. Misalnya, teknik serangannya kini mengharuskan dia mengaktifkannya hampir 100.000 kali sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Merupakan pekerjaan yang sulit untuk maju dalam tekniknya, tapi itu adalah poin penting baginya. Ketika dia mencapai tahap kultivasi ke-6 dan tekniknya maju ke fase lain, dia akhirnya mencapai beberapa hal penting yang dia cari sejak dia mempelajari beberapa teknik. Ini, misalnya, 2 teknik yang memengaruhi wilayah tertentu di sekitarnya pada akhirnya akan digunakan pada individu tertentu. Hingga saat ini, Minos tidak mampu mengendalikan tekniknya hingga tidak mempengaruhi sekutunya, tapi hal itu semakin dekat untuk diubah. Dan dengan itu, dia akhirnya bisa menggunakan bawahannya dengan cara terbaik selama pertarungan kelompok. Lagi pula, serangan jarak jauh belum seefektif serangan jarak pendek. Bagaimanapun, Minos menyelesaikan sesi kultivasinya dan duduk di kursi di luar rumah besar di kerajaan tata ruang, dekat danau, sambil memakan beberapa buah spiritual. Dia kemudian mengambil rubah berekor 3, yang ukurannya tidak lagi terlalu kecil, dan meletakkannya di pangkuannya sambil mengusap punggungnya. Dia jauh lebih pintar dari sebelumnya, tapi dia tetaplah seorang pelahap yang suka makan. Aduh. Sambil menonton ini, Emlyn tersenyum dalam hati melihat bagaimana putrinya bisa akrab dengan Minos. Padahal, bagi Kila yang masih kecil, Stuart muda sudah seperti sosok ayahnya. Bahkan jika ibunya mengatakan tidak, masih sulit bagi makhluk spiritual muda untuk mengesampingkan hubungan tertentu. Untuk makhluk spiritual tingkat rendah, seseorang yang memberi mereka makan umumnya dipandang positif oleh mereka. Jadi, Kila sangat menyukai Minos dan sangat mempercayainya, bahkan sampai berbaring di pangkuannya dan tidur. Saat ini, selain ketiganya, tidak ada orang lain di kerajaan tata ruang. Kedua pemuda itu bersama keluarga mereka, dan Dilian sedang menjalankan bisnisnya sendiri. Minos kemudian memandang Emlyn dan bertanya, "Apakah kamu merasa bosan tinggal di sini terus-menerus?" Setelah mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya yang besar dan berkata, "Yah, sedikit, tapi ini yang terbaik untuk putriku dan aku. Makhluk spiritual manapun akan mengorbankan hidupnya selama berabad-abad jika ia bisa tinggal di tempat seperti ini. Lagi pula, akan lebih baik jika kita menjalani waktu tanpa banyak emosi sambil menikmati kesempatan besar ini. Setelah itu, dia masih punya waktu ribuan tahun untuk bersenang-senang, jadi dia tidak keberatan tinggal di tempat ini sepanjang waktu." Itu benar, tapi ketika kamu mencapai pertengahan tahap ke-6, jika kamu ingin keluar selama perjalananku di utara benua tengah, itu tidak akan menjadi masalah bagi kami. Ucapnya sambil memijat perut Kila. "Oke, aku akan mengingatnya." Beberapa jam berlalu, dan tiba waktunya untuk membuka arena kota kering. Minos telah kembali ke rumahnya dan siap menuju wilayah selatan kota. Dia juga senang dengan tercapainya tujuan lain. Tidak lama setelah itu, dia sudah berencana mengunjungi kota perairan.
Dataran hitam sudah bekerja hampir mencapai batasnya, dan tidak lama kemudian tidak ada lagi ruang untuk perbaikan di area perkebunan di wilayah Minos. Jadi, ini adalah masalah yang harus diselesaikan sekali lagi. Namun sementara itu, ia akan memanfaatkan hari ini untuk menyaksikan pembukaan arena tersebut. Ini bukan sekedar kesempatan bagi penduduk kota kering, tapi bisa dianggap sebagai ujian bagi beberapa prajurit Minos. Pembukaan arena akan dilakukan melalui kompetisi kecil antar prajurit, yang cocok bagi Minos untuk mengimbangi kekuatan bawahannya. Bagaimanapun, Minos tidak butuh waktu lama untuk bersiap dan segera meninggalkan kediamannya, mengikuti kereta menuju sisi selatan kota. Selain dia, kepala pelayan Dilian juga ada di sana, bersama sekretaris muda Mia. Dan tidak lama kemudian kereta Minos tiba di depan arena kota. Tempat itu dipenuhi orang-orang di luar, berkerumun di salah satu dari banyak pintu masuk ke tempat itu. Selain itu, arenanya berbentuk koliseum, dengan beberapa lengkungan yang terbagi menjadi 4 lantai. Itu memang sebuah bangunan megah, berwarna merah dan dengan 4 pintu masuk, di setiap titik mata angin bangunan tersebut. Bagaimanapun, kereta Minos akhirnya berhenti di pintu masuk eksklusifnya, dan dia dan kelompoknya masuk ke dalam gedung dengan cepat, tanpa mengkhawatirkan antrian apapun. Dan saat melakukannya, kelompok Minos melihat beberapa barang yang ada di dalam gedung ini. Ini adalah tempat yang sangat besar, dan di setiap lantai terdapat banyak kamar mandi, tempat makan, dengan adanya ruang untuk restoran dan toko lain yang dapat ditemukan di tempat seperti ini. Tempatnya juga sangat terang, dengan banyak lengkungan kaca yang memberikan pemandangan ke bagian kota dengan ruang yang sangat bagus untuk berhenti dan mengobrol dengan teman di tempat ini. Ada juga layar besar di beberapa titik ini, di mana pertarungan bisa disiarkan ke siapa saja di area tersebut, sementara ada layar dengan peringkat tempat tersebut. Namun berbeda dengan pemeringkatan budidaya, pemeringkatan arena pertarungan tidak dibagi berdasarkan bakat melainkan berdasarkan tahapan budidaya. Dan karena hanya kultivator di atas tahap budidaya keempat yang bisa bertarung, maka saat ini, hanya ada 2 peringkat di tempat itu, untuk tahap keempat dan kelima. Bagaimanapun, hadiahnya juga akan serupa dengan peringkat lainnya, dengan kemungkinan mendapatkan tempat di tentara bagi mereka yang bertahan setidaknya 1 bulan di posisi pertama setiap peringkat dan, tentu saja, kristal hadiah yang sama. Ada juga kemungkinan untuk mendapatkan hadiah spesial di masa depan, seperti senjata spiritual, tapi itu tidak akan dilakukan untuk saat ini. Di sisi lain, ada juga aturan yang melarang seorang petarung arena menolak pertandingan. Lagi pula, akan sangat mudah untuk mengambil tempat pertama dan kemudian tidak menerima perkelahian lagi. Bagaimanapun, setelah beberapa waktu berjalan di sekitar tempat itu, Minos, Mia, dan Dilian akhirnya tiba di ruang VIP tidak jauh dari pertarungan panggung. Ruangan ini seperti ruangan yang pernah ditempati Minos di kerajaan Cromwell, tapi tidak terlalu berlebihan. Lagi pula, kota kering belum memiliki sumber daya yang begitu banyak, sehingga bisa mengeluarkan uang terlalu banyak untuk kemewahan yang tidak diperlukan. Tapi tempat itu rasanya enak. Ada ruangan bagus dengan ruang tamu, dapur, 2 kamar mandi pribadi, dan beberapa perabot dekoratif. Berbagai makanan lezat juga tertata di atas meja, sementara beberapa jok kulit terlihat di balkon area VIP ini. Dan tidak butuh waktu lama, sekitar 30.000 orang telah menempati seluruh ruang arena. Ah, tempat ini menarik. Kurasa aku akan sering datang ke sini di masa depan. Seseorang berkata di tengah kerumunan. Meski aku tidak bisa bertarung di sini, untuk saat ini, akan ada banyak pertarungan di sini di masa depan. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi hari ini. Haha, yakinlah, kakak laki-lakimu di sini akan memberitahumu. Aku mendengar dari temanku bahwa kompetisi kecil akan diadakan di sini hari ini. Kompetisi ya, ini pertama kalinya aku melihat ini, aku hanya melihat para profesor di bekas Akademi Bintang Hitam mengaktifkan teknik mereka, tapi aku tidak pernah menyaksikan pertarungan sesungguhnya. Seorang wanita muda berkata, dengan senyum antisipasi di wajahnya. Lihat di sana, sepertinya ini akan segera dimulai. Dan begitu seseorang mengatakan itu, Sersan Pike naik ke panggung di tengah arena dan menggunakan rangkaian suara untuk menyambut semua orang. Selamat datang di pembukaan arena Kota Kering. Hari ini, kami membuka gedung ini untuk pertama kalinya, jadi Black Plain Army akan mengadakan kompetisi kecil-kecilan untuk penonton yang hadir. Dia kemudian mulai berbicara tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, termasuk peraturan turnamen kecil ini.
Menurut Pique, 8 tentara akan bertarung di turnamen penting, dengan total 7 pertandingan. Tidak akan ada perselisihan untuk tempat ketiga karena hanya prajurit yang menempati posisi pertama yang dapat memenangkan hadiah 1000 kristal tingkat rendah. Lagi pula, di antara para prajurit ada yang terkuat di ketentaraan, di level 42. Sedangkan untuk Sersan Pique, dia biasanya memiliki peran kepemimpinan dalam kelompok, meskipun dia berada di level yang sama dengan mereka, jadi dia tidak berkompetisi tetapi hanya bertindak sebagai wasit pertandingan. Dan tidak memakan waktu lama, seluruh prajurit yang akan mengikuti kompetisi perdana ini sudah tiba di tempat. Baiklah, jika semuanya sudah siap, ayo kita mulai pertarungan pertama. Ucap Pique bersemangat sambil menatap kedua pria yang akan melakukan pertandingan pertama. Ini adalah dua prajurit yang datang dari kelompok penjaga Minos, yang menemaninya dari kota matahari terbenam, sampai di sini, di kota kering. Salah satu dari mereka bertubuh lebar dan tegap, dengan rambut dicukur ke samping, dan dia memegang pedang buta di tangan kanannya. Yang lainnya adalah seorang pria dengan beberapa kilogram ekstra, dengan wajah bulat dan perisai logam bertumpu pada lengan kirinya. Saat mereka memposisikan diri di atas panggung, keduanya memandang ke arah Pique, menunggu izin untuk bertarung. Setelah mendengar ini, tidak satu pun dari mereka yang terlambat. Keduanya sudah berlari menuju satu sama lain, mengaktifkan teknik pertempuran masing-masing. Menabrak. Dengan cepat, pria kuat itu memotong jalan menuju tubuh gemuk lawannya, sambil melakukan gerakan cepat dengan pedangnya. Namun, meski terlihat rentan, pria gendut itu berhasil mempertahankan diri dengan perisainya sambil menuju ke arah lawannya, mengabaikan serangan tersebut dan memberikan pukulan kuat ke dada kanan prajurit tersebut. Kekuatan. Setelah menerima serangan tak terduga ini, prajurit kuat itu mundur beberapa langkah, mengungkapkan rasa sakit atas pukulan yang baru saja dia lakukan. Pria gemuk ini benar-benar pandai bersembunyi di balik perisai. Dia mengeluh dalam pikirannya, dan tidak butuh waktu lama hingga pertarungan mereka menjadi semakin intens. Tak lama kemudian orang kuat itu tidak dapat lagi menahan serangan terus-menerus dari saingannya ketika dia akhirnya terlempar dari panggung setelah dipukul di wajahnya. Sungguh pemandangan yang indah untuk dilihat. Pada saat dia menerima pukulan itu, pria bertubuh kokoh itu sudah kelelahan ketika dia mulai jatuh ke tanah. Namun sayang baginya, pukulan lawan sudah cukup dekat dengan wajahnya saat tabrakan akhirnya terjadi. Wajah pria berotot itu dipukuli saat pipinya bergetar dari sisi ke sisi, dan dia terlempar dari platform tempur, seperti sekarung kentang. Prajurit gendut itu benar-benar tahu bagaimana menggunakan pertahanannya, melindungi dirinya dari musuh dan menyerang di saat-saat rentan. Hal ini memastikan kemenangannya, meskipun ia tampaknya memiliki beberapa kelemahan dalam beberapa momen pertarungan. Oke, ayo pergi ke pertarungan berikutnya. Sangat menarik bagaimana prajurit itu menggunakan perisainya. Saya tidak berpikir Anda bisa menggunakan perisai seperti itu. Perisai itu bukan sembarang item. Bisa jadi penentu dalam sebuah pertarungan. Masalahnya kebanyakan orang lebih suka menggunakan senjata seperti pedang, tombak, del. Dengar, satu pertarungan lagi akan dimulai. Mari kita lihat apa yang akan terjadi sekarang. Setelah beberapa saat, akhirnya pertarungan keempat hari itu, pertarungan terakhir dari kompetisi pembukaan arena fase pertama, akan segera terjadi. Bapak dan Ibu sekalian bersiap-siap untuk pertarungan lagi. Setelah pertandingan ini kita akan berhenti selama 1 jam agar para peserta dapat memulihkan tenaganya. Pique lalu memandang pria dan wanita yang berada di atas panggung dan berkata, "Baiklah, mulailah." Mendengar ini, keduanya tidak butuh waktu lama lagi dan mulai bertarung. Wanita itu adalah mantan penduduk Kota Kuning, dan dia baru bergabung dengan tentara 7 bulan yang lalu. Adapun pria itu, dia datang dari Pulau Batu dan telah bersama pasukan Minos selama 4 bulan. Bagaimanapun, keduanya sangat senang dengan kenyataan mereka saat ini dan, terlebih lagi, sangat termotivasi untuk memenangkan ribuan kristal yang ditawarkan kepada pemenang turnamen kecil ini. Wanita itu kemudian menggunakan teknik bergeraknya, menangkis api yang diciptakan lawannya sambil menyerangnya, meninju punggung lawannya. Kekuatan, namun, saat tinjunya hendak menyentuh punggung pria itu yang tak berdaya, penghalang api muncul di hadapannya, membakar ke arah lengan wanita itu. Kotoran, dia berduka dalam hati, melihat bahwa ini adalah jebakan lawannya.
Dan kemudian seruan ratapan terdengar di udara saat wanita itu terlempar ke lantai dengan sebagian pakaiannya terbakar. Melihat hal tersebut, pria yang berasal dari Pulau Batu dengan cepat mengambil kesempatan ini untuk menyerangnya. Tinju api, ses. Namun yang mengejutkannya, wanita dari kota kuning itu mempunyai rencananya sendiri untuk kompetisi ini, jadi dia mengerahkan segalanya untuk pertarungan ini. Dia kemudian melompat ke arah lawannya, menggunakan sebagian besar energi spiritualnya yang tersisa dalam teknik gerakannya, dan kemudian menyerangnya sebagai upaya terakhir. Brengsek, wanita itu menipuku. Petik 1. Aduh. Dengan cepat, wanita itu menggunakan seluruh kekuatannya, meninju wajah lawannya dengan kekuatan, melemparkannya ke kejauhan. Ah! Dia membenturkan punggungnya dengan keras ke lantai sambil berbalik kesakitan, dengan ekspresi jelek di wajahnya, membuat suara ratapan non-lokal. Dia telah menangkapnya saat dia ragu-ragu. Setelah melihat perubahan haluan di acara tersebut, masyarakat umum di arena menjadi heboh, melihat betapa tegasnya pesaing tersebut. Pada saat yang genting, dia telah menangkal jebakan lawannya sambil masih menderita akibat serangan sebelumnya. Namun, dia berhasil mendaratkan serangan kritis dengan kegigihannya yang kuat, memulihkan rintangan terakhir. Haha, sungguh wanita yang berkepribadian. Seorang pria berkata dengan lantang. Dia benar-benar tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi sebelumnya. Kupikir pertarungan akan berakhir saat itu juga. Hehehe, kasihan sekali laki-laki itu. Lihat, sepertinya dia kehilangan beberapa giginya, kata seorang wanita muda sambil menunjuk ke arah laki-laki yang sedang mencoba untuk bangun, mulutnya mengeluarkan darah dengan beberapa gigi bercampur. Setelah itu, ia tidak tahan untuk terus berjuang, dan wanita tersebut akhirnya dinyatakan sebagai pemenang babak terakhir perempat final. Yah, pertarungan sudah berakhir, ucap Pike penuh semangat sambil menghela nafas sejenak. Para penjaga ini benar-benar menanggapi acara ini dengan sangat serius, tapi dia bisa memahami motivasi mereka. Baiklah teman-teman, mari kita berhenti selama 1 jam, lalu kita akan kembali ke semifinal. Sementara itu, di ruang VIP Minos, penguasa muda itu mengawasi semuanya dari tempat itu sementara Dilian dan Mia ada di sana bersamanya. Mia kemudian berkomentar dengan heran. Hei, aku tidak pernah mengira hal-hal ini begitu menarik. Dia bukan seorang pejuang, dia hanyalah seorang kultivator biasa yang melakukan ini untuk hidup lebih baik. Dan tinggal di tempat seperti kota kering, Mia belum pernah melihat banyak perkelahian dalam hidupnya. Jadi, dia kagum dengan acara seperti ini. Butler Dilian kemudian tersenyum lembut dan berbicara. Aku ingat saat aku masih muda, dan aku melihat turnamen spiritual. Lumayan juga menonton beberapa pertandingan persahabatan. Siapa tahu, di masa depan, kita mungkin akan mengadakan turnamen spiritual sendiri, Minos berkomentar sambil tersenyum. Ini akan menjadi cara yang baik bagi mereka untuk menarik orang ke dataran hitam di masa depan. Bagaimanapun, ini adalah cara paling efektif untuk menarik talenta-talenta daerah. Tapi itu hanya akan terjadi di masa depan ketika pasukan Minos cukup kuat untuk mampu melakukan hal ini. Menarik sekali melakukan ini di sini. Pasti banyak yang datang setelah penghargaan. Dilian setuju, menggelengkan kepalanya tanda setuju. Sebagian besar peserta turnamen spiritual bahkan tidak memiliki kesempatan untuk lolos ke tes ketiga, jadi mereka pasti akan tertarik dengan peluang lainnya. Dan melakukan hal seperti itu di wilayah tersebut juga bukanlah ide yang buruk, karena para pemuda ini tidak perlu mengambil risiko, pergi ke sebuah kerajaan, di mana mereka hanya akan menjadi orang biasa, waktu berlalu, dan akhirnya, pertandingan final turnamen pembuka arena kota kering telah tiba. Dari peserta final, salah satunya adalah seorang wanita yang berhasil memenangkan pertarungan di babak perempat final dengan tipis, bernama Tri. Adapun lawannya, ini adalah salah satu mantan pengawal Minos, bernama Elmer. Keduanya berhasil lolos ke babak semifinal dengan susah payah, setelah sempat terjadi pertarungan yang memukau penonton yang hadir di tempat tersebut. Pokoknya akhirnya keduanya naik ke panggung arena sementara penonton kembali memperhatikan tempat itu. Ribuan orang ini sudah berada di sini selama sekitar 4 jam, dan kebanyakan dari mereka pernah menyaksikan perkelahian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa dari mereka bahkan memiliki keinginan yang semakin besar untuk bertarung di tempat ini di masa depan. Akhirnya, kesimpulannya telah tiba. Aku mendukung Nona Tri.
Dia benar-benar bekerja keras untuk sampai ke sini. Itu benar, tapi prajurit Elmer memiliki kemampuan bertarung bawaan. Aku ragu dia akan kalah darinya. Ini akan menjadi perjuangan baginya. Lagi pula, keterampilan bawaan mengeluarkan lebih sedikit energi spiritual dibandingkan teknik spiritual. Ini adalah keuntungan utama dari keterampilan bawaan. Karena itu adalah sesuatu yang dipelajari oleh kultivator itu sendiri dan bukan teknik eksternal. Konsumsi energi spiritual untuk kemampuan bawaan sangatlah kecil. Selain kemampuan bertarung tersebut, karakteristik dari setiap kemampuan bawaan cukup unik, dan tidak ada aturan umum tentangnya. Tentu saja, kemampuan bawaan apapun yang melepaskan energi jelas akan memakan biaya. Namun untuk skill yang tidak mengeluarkan energi, bisa jadi berbeda. Dalam kasus Minos, tubuhnya terus-menerus terpengaruh olehnya, dan tidak ada cara untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya. Itu seperti properti fisik. Bagaimanapun, dunia keterampilan bawaan tidak terbatas, dan hampir segalanya mungkin terjadi. Pada titik ini, akhirnya, Sersan Pike memposisikan dirinya di sudut panggung, memandang Teri, yang mengenakan baju besi wanita hitam, sudah ditempatkan untuk bertarung. Dia tidak menggunakan senjata apapun karena dia mempraktikkan teknik serangan yang ditujukan untuk pertarungan tangan kosong. Setelah itu, Pyle melihat ke arah Elmer yang memiliki armor terbuka, yang pada dasarnya hanya melindungi beberapa titik di tubuhnya, seperti bahu, bagian lengan, dan kakinya. Ini adalah jenis baju besi yang ditujukan untuk meningkatkan kecepatan prajurit, yang dapat menggunakan beberapa perlindungan ini sebagai perisai selama pertarungan. Terakhir, dia juga tidak menggunakan senjata apapun karena kemampuan bawaannya terfokus pada pertarungan jarak dekat, tipikal petinju seperti dia. Dan karena keahliannya, Elmer memilih untuk mengikuti jalur ini dengan tekniknya karena dia lebih cocok untuk itu. Baiklah, mulailah. Jalan tersembunyi. Mendengar dimulainya pertarungan, Teri langsung berlari ke arah lawannya, mengaktifkan teknik bergeraknya tanpa berpikir panjang. Dia sangat jelas tentang kekuatan lawannya, jadi dia tahu dia dirugikan dalam pertandingan ini. Karena itu, dia hanya berinisiatif melakukan sesuatu untuk mengubah situasi ini. Di saat yang sama, Elmer tersenyum melihat kelakuan lawannya lalu memulai gerakannya sendiri. Dia tiba-tiba mengaktifkan kemampuan bawaannya ketika kedua tinjunya ditutupi, hampir seketika, dengan energi merah. Seolah-olah tangannya dilapisi sarung tangan baja merah. Apakah di sana, dia akan menggunakannya dari awal? Seseorang berteriak di tengah arena bangku penonton. Itu adalah kemampuan bawaan Elmer, yang membuat tinjunya sekeras senjata bermutu tinggi tingkat 2 karena klasifikasi tingkat prajurit, yang disediakan oleh fisiknya untuknya. Ini adalah skill yang luar biasa, yang dapat menghancurkan pertahanan musuh dengan sangat cepat. Oleh karena itu, Tori telah menggunakan teknik bergeraknya sejak awal pertarungan. Jika dia dipukul, meski dia tidak segera dikalahkan, dia tidak akan bisa bertarung lama. Kotoran, saya harus mengajukan banding dan bertarung dari jarak jauh. Aku tidak bisa mengambil risiko dan mendekatinya. Sementara itu, Elmer akhirnya memulai gerakannya, berusaha mendekati Tori. Hehe, Sersan Tori, jangan dianggap serius. Saya hanya tertarik dengan hadiah 1000 kristal. Kekuatan. Setelah mendengar kata-kata ini, Tori tidak membuang waktu lagi dan segera meninju udara, mengirimkan tinju energi ke arah datangnya Elmer. Ledakan, dan bertentangan dengan apa yang diharapkan, Elmer tidak menyimpan terlalu banyak tetapi juga langsung meninju tinju yang diciptakan oleh Tori, hanya menggunakan tangannya. Jika kamu tidak mengambil kesempatan untuk menyerangku, aku akan tetap mengalahkanmu karena kamu akan kehabisan energi terlebih dahulu. Tak lama setelah menerima serangan pertama, dia berkata sambil tersenyum, didorong mundur 2 langkah. Saat pertarungan berlanjut, Minos dan kelompoknya dengan nyaman menikmati pertarungan ini dari ruang VIP mereka. Keterampilan ini luar biasa. Saya khawatir Teri muda ini tidak bisa menang. Butler Dilian berkomentar kepada grup. Minos mengangguk setuju ketika mendengar ini dan mulai berbicara. Untuk seseorang dengan teknik pertarungan tingkat hitam dan dengan serangan yang terfokus pada pertarungan tangan kosong, seperti Teri, Elmer adalah tipe lawan terburuk baginya. Saya berani mengatakan bahwa, selain lawan dengan dukungan dan keterampilan atau teknik pertarungan jarak jauh, akan sulit bagi seseorang yang levelnya sama dengan Elmer untuk mengalahkannya. Bagi Minos,
mengalahkan Elmer tidak akan sulit karena dia memiliki dua teknik yang dapat mencegah Elmer memukulnya dan dapat menghabisi lawannya. Namun ada metode lain untuk mencapai hal ini. Misalnya, saat Minos melakukan pertarungan pertamanya, dia kesulitan mengalahkan salah satu lawannya dalam 3 minggu pertarungan tersebut. Pria itu, Grim, memiliki kemampuan tipe pendukung bawaan, yang disebut mental chaos, yang dapat membuat lawan penggunanya berada dalam kebingungan sementara. Bagaimanapun, ini adalah cara lain untuk mengalahkan lawan seperti Elmer. Namun sialnya Tori, dia tidak memiliki teknik atau kemampuan bawaan semacam ini. Hehehe, pemuda ini akan menjadi lebih menarik ketika dia mencapai tahap raja spiritual. Dilian berkata sambil tersenyum. Jelas sekali, memiliki prajurit dengan keterampilan seperti itu akan membuat tentara dataran hitam semakin kuat. Dan ketika dia mencapai tahap ke-6 kultivasi, tidak diragukan lagi akan ada sedikit lawan untuk orang seperti itu di masa depan. Dan sementara Minos dan Dilian berbicara di balkon ruang VIP bahwa mereka berada, pertarungan sudah terjadi, akan segera berakhir. Hingga, itu bukanlah pertarungan cepat, namun dari awal hingga akhir konfrontasi didominasi oleh pihak Sersan Elmer. Dia telah mempertahankan diri dari berbagai serangan Tori, membalas dengan kemampuan bawaannya sendiri. Di saat yang sama, Tori berlari mondar-mandir di atas panggung, selalu berusaha menjaga jarak dari lawannya. Namun, strateginya tidak berhasil. Seperti yang Elmer katakan sebelumnya, jika dia tidak mengambil risiko, kemungkinannya untuk menang akan menjadi nol karena keterampilan bawaan jauh lebih efektif daripada teknik spiritual. Jadi, saat dia kehabisan cadangan spiritualnya, lawannya tetap berada di sana dengan sangat baik, bahkan setelah beberapa lusin pukulan. Dan terakhir, Tori tak mampu mempertahankan kecepatan sebelumnya ketika Elmer berhasil mendekat dan mendaratkan pukulan ke lawannya. Itulah awal dari akhir pertarungan ini. Setelah menerima pukulan pertama, Tori tidak bisa lagi menghindari serangan Elmer. Yang bisa dia lakukan hanyalah membela diri atau melakukan serangan balik. Kekuatan. Tiba-tiba, pukulan lain mengenai armor Tori, menyebarkan seluruh kerusakan ke seluruh tulang rusuknya, menyebabkan dia menjerit kesakitan di tempat. Dia mundur 2 langkah sementara lututnya bergetar dan membuatnya terjatuh ke lantai perlahan. Dia tidak terluka serius, karena ini adalah pertandingan persahabatan, tetapi masih ada darah yang keluar dari mulutnya. Ini pasti akan meninggalkan bekas, dia meratap pada dirinya sendiri sambil melihat armor kusut di tubuhnya. Dia bisa merasakan bagian tubuhnya yang menerima pukulan itu. Itu sudah mulai membiru karena rasa sakit yang dia rasakan di bagian itu. Aku berhenti, dia mengatakannya dengan lantang. Tidak ada gunanya melanjutkan. Dia hampir kehabisan energi spiritual, dan rasa sakit yang dia rasakan sekarang sudah cukup membuatnya kehilangan fokus pada pertempuran. Dengan itu, pertarungan akhirnya berakhir. Karena pesaing Tri sudah menyerah dalam pertarungan, Elmer akan menjadi pemenang kompetisi ini. Kata Pike penuh semangat, dan tidak butuh waktu lama, penonton pun sudah mendiskusikan apa yang terjadi di tempat ini. Itu salah satu sore terbaik dalam hidupku. Seorang pemuda di tengah kerumunan berkata kepada teman-temannya. Hal yang sama bagiku. Setelah pembukaan menara budidaya, aku tidak pernah menyangka akan melihat sesuatu yang bisa membuatku begitu bahagia. Ketika saya mencapai budidaya tahap keempat, saya akan berkompetisi di tempat ini. Saya mendengar bahwa peringkat di sini akan membayar serta peringkat budidaya. Setelah itu, sedikit demi sedikit, orang-orang di tempat itu pergi, kembali ke rumah, bekerja, atau apapun itu. Di kamar tempat mereka berada, Minos memandang wanita muda yang bersamanya dan Dilian lalu berkata, Sekretaris Mia, atur agar Sersan Elmer menerima penghargaannya. Baiklah, Tuan Muda, sebentar lagi, aku akan berangkat ke kota perairan, lalu memisahkan sekelompok 5 tentara untuk pergi bersamaku, kakek Dilian. Baiklah Hentang. Tiba-tiba, di tempat tertentu di dataran hitam, terdengar suara benda logam yang saling bertabrakan. Di tempat ini, hampir 50 orang bekerja sambil memegang kapak dan peralatan lainnya yang digunakan untuk memecahkan batu. Tempat itu agak gelap, dengan beberapa rangkaian pencahayaan tersebar, dan dari waktu ke waktu, seseorang lewat dengan mendorong tumpukan sumber daya yang telah ditambang, menuju keluar dari gua ini. Tempat ini sedikit hangat karena berada di bawah tanah, sehingga banyak pekerja yang bernapas.
Dengan cepat sementara pakaian mereka basah kuyup oleh keringat. Pada saat itu, suara nyaring terdengar di tengah hentakan logam di tempat ini. Diso, apakah kamu memperhatikan bahwa jumlah kristal bertambah setiap hari? Seorang pria pendek, tapi dengan otot menonjol, berbicara kepada teman shiftnya, yang berdiri di sampingnya. Mendengar ini, Diso terus memukuli dinding kristal di depannya dan berkata, "Iya ya, menurutku produksi kristal pasti meningkat 2 kali lipat dalam 2 tahun terakhir, ya." Dentang, suara dentuman terus terdengar di tempat itu, dan tak lama kemudian tumpukan kristal spiritual lainnya terbentuk di sana dan sekali lagi dibawa keluar dari gua ini. Ini adalah salah satu dari sedikit tambang kristal tingkat rendah di dataran hitam, yang hanya berjarak beberapa kilometer dari kota kering. Dan mengenai apa yang kedua penambang ini bicarakan, hal ini disebabkan oleh konsentrasi spiritual dataran hitam, yang telah meningkat sejak akar spiritual tempat ini disembuhkan oleh Stuart muda. Ini adalah efek yang sangat kompleks, namun sederhananya, akar spiritual dari wilayah ini, tidak hanya tidak bertindak secara normal, yang akan meningkatkan konsentrasi spiritual di sekitarnya, tetapi juga mencuri energi bebas dari area terdekat tersebut. Jadi, dengan memecahkan masalah akar spiritual ini, Minos menyembuhkan akar tersebut dan secara bertahap meningkatkan konsentrasi spiritual di wilayah tersebut, dan mencegah energi bebas di area tersebut dicuri oleh akar tersebut. Jadi, meskipun akar spiritual di tempat ini masih memerlukan beberapa tahun untuk menyerap energi pengobatan tingkat ilahi, konsentrasi spiritual di wilayah tersebut sudah meningkat sedikit demi sedikit. Dan dengan itu, jumlah kristal spiritual tingkat rendah yang diproduksi di wilayah tersebut telah meningkat sejak Minos tiba di wilayah tersebut. Kristal spiritual adalah biji khusus, yang dapat menyimpan energi spiritual dan berkembang di bawah tanah secara alami. Tapi jangan salah, ini adalah sumber daya terbarukan. Selama makhluk hidup tidak menjelajah melebihi batas tertentu, dari waktu ke waktu, kristal baru akan terbentuk di tempat yang telah ditambang sebelumnya. Oleh karena itu, produksi kristal bukanlah masalah di dunia spiritual. Tentu saja jika wilayah tersebut mengalami masalah seperti yang terjadi di dataran hitam, maka produksinya akan menurun, namun bijinya tetap ada. Itu hanya tidak akan menyelesaikan transformasinya menjadi kristal spiritual karena rendahnya jumlah energi untuk membentuknya. Bagaimanapun, saat ini, tambang kristal dataran hitam dapat menghasilkan sekitar 48.000 kristal per tahun, yang mempekerjakan sekitar 100 orang di kota kering. Jumlah ini masih sangat kecil, namun hanya karena wilayah tersebut masih jauh dari wilayah dengan konsentrasi spiritual sedang, seperti tempat-tempat seperti ibu kota kerajaan Cromwell, Lembah Merah, ibu kota Pulau Batu, Del. Saat para penambang di kota kering melakukan pekerjaan sehari-hari mereka di salah satu tambang di dataran hitam, di timur laut kerajaan coklat, seorang wanita muda dan seorang wanita parubaya meninggalkan sebuah kota besar. Jika Minos melihat tempat ini, dia pasti akan mengerti bahwa ini adalah wilayah yang makmur, mungkin didominasi oleh keluarga bangsawan terkemuka. Terdapat populasi yang sangat besar, banyak toko alkimia, toko susunan, dan layanan lain yang berhubungan dengan profesi lain di dunia spiritual. Akhirnya, kedua wanita itu meninggalkan kota besar ini ketika wanita yang lebih tua itu bertanya, "Nona Abi, kita akan pergi kemana?" Yang dia tanyakan adalah pelindung Abi, yang ditemui Minos selama perjalanannya ke turnamen spiritual, Eda. Dia mengenakan baju besi biru, yang terlihat hampir seperti gaun, yang menghargai tubuh dewasanya. Terakhir, di samping Eda, Abi sedang duduk mengamati pemandangan sambil menikmati perjalanan melintasi makhluk spiritual yang bentuknya seperti harimau besar. Dia kemudian berkata, "Kami akan mengunjungi temanku, Minos, di dataran hitam." "Oh, apakah kamu berbicara tentang pemuda yang berada di final turnamen spiritual?" Kupikir kamu marah padanya." Eda menggoda nona mudanya. Dia adalah bawahan keluarga Miller selama bertahun-tahun, dan sejak Abi mulai di Akademi Spiritual, dia diberi peran sebagai pengawalnya. Namun keduanya tidak diperlakukan sebagai bawahan dan nona muda. Abi memandang Eda sebagai kakak perempuannya, yang bisa diajak bicara dan dimintai nasihat, sedangkan Eda menjaga Abi seolah-olah dia adalah adik perempuannya. Jadi, Eda mengetahui tawaran tidak senonoh yang diberikan Minos kepada Abi saat mereka berada di ibu kota kerajaan Cromwell. Aku sudah meninggalkan itu. Minos sudah menjadi temanku sejak lama, dan setelah Mona pergi ke Flaming Empire, aku tidak punya banyak pekerjaan di sekitar sini.
Abi dan Mona bisa dipertimbangkan sahabatnya, jadi dia kehilangan teman yang menyenangkan, yang dia miliki di waktu luangnya. Dan setelah kembali ke wilayah keluarga Miller, Abi hanya fokus pada pelatihan dan kini berada di level 42. Kemajuannya mungkin tidak secepat Minos. Namun, kondisinya masih sangat baik, mengingat dia memiliki bakat kelas hitam dan merupakan seorang wanita muda dari keluarga bangsawan terkemuka. Karena alasan ini, dia pasti bisa mencapai tahap ke-6 dalam kultivasinya sebelum usia 26 tahun. Namun hal ini cukup normal di wilayah utara benua tengah. Masalah budidaya di wilayah ini dimulai ketika seseorang mencapai tahap budidaya tersebut. Sebab, pada tahap kultivasi ini, jumlah energi spiritual yang dibutuhkan seseorang untuk naik dari setiap tingkat jauh lebih besar dibandingkan pada tahap sebelumnya. Sebagai gambaran, perbedaan energi spiritual yang dimiliki seorang kultivator dari level 50 hingga 51, itu setara dengan seluruh kekuatan seseorang di level 43. Jadi, kecuali seorang kultivator menggunakan kristal spiritual tingkat menengah, akan memakan waktu lama untuk menaikkan level setiap level, hanya menggunakan kristal tingkat rendah, atau lebih buruk lagi, berkultivasi tanpa kehadiran benda-benda ini. Dan tidak banyak kristal spiritual tingkat menengah, kristal tingkat di wilayah benua tengah ini. Karena itu, ketika mereka mencapai tahap budidaya ini, penduduk wilayah ini menghadapi penurunan yang luar biasa dalam kecepatan budidaya mereka, yang membuat raja spiritual yang lebih kuat, orang-orang dengan 500 mereka, berusia 600 tahun. Lebih buruk lagi, tidak banyak pil di wilayah ini yang dapat membantu orang-orang ini karena permintaan puluhan kali lebih besar daripada pasokan. Tidak banyak juga pertikaian antar orang pada level ini, yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi orang-orang tersebut. Bagaimanapun, untuk mencapai tahap raja spiritual, di utara benua tengah, tidaklah terlalu sulit jika seseorang memiliki bakat hitam, didukung dengan banyak sumber daya, dan setidaknya memiliki teknik budidaya tingkat hitam. Namun setelah itu, situasinya penuh tantangan. Sumber dayanya tidak banyak, dan sumber dayanya harus dibagi menjadi banyak bagian. Dan bagi bawahan dari keluarga bangsawan dengan bakat hitam, seperti Albert, mereka menerima sumber daya dalam jumlah minimal dari keluarga ini. Akibatnya, kecepatan kultivasi mereka jauh lebih lambat dibandingkan dengan anggota keluarga bangsawan ini, seperti contoh Abi muda. Albert membutuhkan waktu hampir 80 tahun untuk mencapai level 50, sementara Abi dapat melakukannya sebelum dia berusia 30. Itu adalah cerminan dari realitas wilayah ini. Aku ingin melihat apa yang dimiliki tempat itu, untuk membuatnya menyerah untuk pergi ke Flaming Empire, kata Eda dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana ada orang yang bisa melakukan hal gila seperti yang dilakukan Minos. Abi tertawa sejenak dan berkata, aku tidak tahu apakah tempat itu membutuhkan sesuatu yang penting untuknya, tapi aku juga penasaran. Dia tahu bahwa Minos tidak akur dengan ibunya, tapi itu hanya berarti dia tidak akan pergi ke sekte ibunya. Dia masih bisa pergi ke salah satu dari 7 sekte lain di kerajaan Flaming, jadi Abi tidak sepenuhnya mengerti apa yang dia lakukan. Ada juga keraguan yang dimiliki Abi tentang kekuatan absurd Minos. Apakah dia memiliki kemampuan bawaan yang tidak masuk akal? Dia bertanya-tanya setiap kali dia mengingat penampilannya. Dia telah menyaksikan tes fisik Minos di Akademi Spiritual. Jadi, dia berpikir bahwa dia memiliki fisik berukuran besar. Kemudian, dia curiga ini hanya bisa menjelaskan kekuatan Stuart muda. Lagi pula, dia tidak bisa merasakan betapa efisiennya suatu teknik, sebelum mencapai level 70, ketika seorang kultivator dapat menyelidiki jiwa. Dan mengetahui efisiensi teknik ini adalah satu-satunya cara untuk membedakan kualitas tanpa banyak ketidakpastian. Bagaimanapun, tidak butuh waktu lama, dan kedua wanita di atas makhluk spiritual itu menghilang di cakrawala, mengikuti ke arah barat kerajaan Brown.